Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah proyek yang berjudul tentang aplikasi obat dengan menggunakan CRUD atau dengan menggunakan aplikasi XAMPP yang biasa digunakan untuk database. Yang pertama, harus kita hidupkan dulu Apache sama MySQL kita. Setelah sudah berjalan, maka kita browse di Google ataupun di Firefox. Kita klik di sini, kita ketik yaitu localhost. Setelah kita klik localhost, maka akan muncul di PC laptop kita tampilan seperti ini. Maka kita klik php my admin. Kita tunggu sebentar karena sedang loading. Setelah kita klik php my admin, kita klik new. Setelah kita klik new, kita masukkan create database yaitu dengan nama Apotik. Setelah kita klik Apotik, kita create-kan supaya dia tersave. Maka apotiknya sudah timbul di sini. Maka sekarang kita create table. Kita create table dengan nama obat. Dengan number of columns 4 kita go-kan. Sekarang kita klik di sini yaitu kode obat dengan tipe, kita menggunakan tipe varchar dengan ukuran 10. Dan kita harus menambahkan indeks primary karena dia kode, jadi kita harus menggunakan indeksnya primary ataupun primary key. Baru yang kedua, kita ketik nama obat dengan tipe varchar dengan ukuran 30. Baru karena dia nama obat, kita tidak usah pakai primary karena tujuan primary key di sini supaya tidak ada nomor yang kembar dengan yang satu dengan yang lain. Maka tujuan primary itu kita buat di kode karena kode kan tidak boleh ada nomor yang kembar. Maka kalau kode itu kita gunakan primary key. Sekarang yang ketiga, ID kategori. Kita menggunakan tipe varchar dengan ukuran 10. Yang keempat, kita ketik kode satuan. Kita menggunakan tipe varchar juga dengan ukuran 10 juga. Setelah sudah kita ketik semuanya, maka kita save. Setelah tersave, maka akan timbul di PC laptop kita seperti ini yang sudah kita ketik tadi di database. Maka kita akan ke aplikasi yaitu Java NetBeans. Setelah kita masuk ke aplikasi Java NetBeans, maka kita mengetik untuk membuat file baru, maka kita harus klik file, new project, Java application, kita next kan.
Baru ini kita buat uas CRUD centang pada create main kelasnya kita hilangkan, kita finishkan. Maka sudah tampil ya di sini, ini dia uas CRUD. Maka kita klik sort page. Kita klik di ini di sini. Kita klik new, kita pilih JFrame from. Ini kita namai dengan obat. Nah, kita finishkan. Kita tunggu. Maka sudah muncul di sini obat Java. Setelah itu mari kita desain, yaitu yang pertama dengan menggunakan label. Kita klik kanan label tadi, setelah kita edit, kita ubah namanya dengan nama obat. Sekarang kita klik kanan, kita pilih properties, kita pilih font. Untuk mengubah tulisannya, kita klik font. Kita di sini menggunakan font style bold dan size-nya menggunakan besar, ukurannya menggunakan 24 saja. Kita oke-kan. Kita close, maka dia udah berubah seperti ini. Sekarang kita tambah lagi label. Di sini kita tambah lagi label lagi. Di sini ini label yang ini kita ubah dengan nama kode obat. Kita menggunakan nama kode obat. Untuk pengisiannya kita menggunakan text file. Di sampingnya sini kita menggunakan text file. Di sini kita ubah dengan nama obat. Kita juga menggunakan text file. Di sampingnya kita buat text file. Baru kita gunakan label lagi. Di sini kita gunakan label. Di sini juga kita gunakan label. Ini label yang ini kita edit dengan nama ID kategori, menggunakan text file juga untuk pengisiannya. Baru yang ini kita ubah namanya dengan kode satuan. Kita gunakan text file juga. Kode satuan. Ya, text filenya ini kita edit change variable name-nya dengan kode obat. Kita oke-kan. Yang ini
Maaf, kita edit dulu, kita hapus. Baru kita panjangkan kolomnya untuk sebagai pengisiannya. Ini juga kita edit dulu, kita hapus. Setelah kita hapus, kita panjangkan kolomnya. Setelah itu kita change variabel untuk mengubah namanya. Di sini kita buat dengan nama obat. Baru ini juga kita hapus. Kita edit dulu, kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita panjangkan juga kolomnya supaya sama. Ini kita edit variabel name-nya dengan ID kategori. Kita okekan. Yang ini juga kita edit, teksnya kita hapus. Lalu kita perbesar kolomnya juga, baru kita edit variabel name-nya dengan kode satuan. Ya, setelah selesai, kita menambahkan bottom sampai 4 kali bottom. Di sini untuk tambah, edit, hapus, dan resetnya. Nah, setelah itu kita ubah, kita edit teksnya, kita buat tambah. Setelah kita buat tambah, kita buat variabel name-nya dengan btn tambah. Kita okekan. Di sini kita buat editnya, kita buat dengan edit. Nah, setelah itu kita change variabelnya btn edit. Okekan. Di sini kita buat namanya hapus. Dan setelah kita buat hapus, kita change variabel name-nya, kita buat btn hapus. Okekan. Di sini kita buat reset. Setelah kita buat reset, kita edit variabel name-nya dengan btn reset. Kita okekan. Setelah itu kita akan perbesarkan dulu kolomnya. Di sini kita akan menambahkan table untuk tempat XAMPP atau database yang sudah kita buat tadi. Mohon maaf, hilang dia. Table. Ini tabelnya. Kita edit. Ya, setelah kita edit, tabelnya kita edit. Nah, setelah kita edit tabelnya, kita klik kanan, kita buat change variabel name-nya dengan tabel. Kita okekan. Sekarang kita akan masuk ke tahap pengkodingan. Ke codingan. Sekarang kita masuk ke codingan. Di sini kita tulis import Java.
SQL. Import Java SQL exception import Java SQL statement titik koma baru import Java import Java util salah, mohon maaf, ini ternyata huruf kecil. Util login level maaf, login level maaf, login pagar besar. Sekarang import Java util login sekarang import lagi import Javax, ini kita tambahkan X Javax swing JO oke, import Java, kita tambahkan X swing table default table model titik koma, jangan lupa titik komanya. Sekarang kita masuk ke sini, kita buat codingannya di sini di bawah init components. Di sini kita ketik yaitu
Salah, mohon maaf. Di sini dulu kita ketik dengan codingan double model Mengapa dia merah? Karena ada salah penulisan. Nah, ini sudah tidak merah. Sekarang kita ketikkan di sini, yaitu string judul sama dengan kode obat, nama obat, atas nama obat, ID, mohon maaf, kode obat, nama obat. Sekarang kita masuk ID kategori, kode satuan, tutup kurung kerawang, titik koma, baru bawahnya kita ketik model sama dengan new default table model, buka kurung, judul, 0, 0, titik koma, bawahnya kita ketik tabel, set model, buka kurung, model, tutup kurung, jangan lupa titik koma, kalau enggak dia nanti akan timbul tanda seru merah menandakan bahwa codingan kita itu salah. Sekarang kita klik menu tampilkan. Kenapa kita di sini kita buat menu tampilkan? Supaya nanti setelah kita runkan dia akan tampil apa yang kita tulis akan ditampilkannya secara otomatis. Menu tampilkan. Di sini tampilkan, kita klik, ada di sudut tidak merah. Selesai kita tulis codingannya di sini, karena kan tadi ditampilkan di sini kan ada tanda seru merah. Kita klik, kan ada tadi muncul bacaan. Nah, terus kita klik, maka dia di sini ada keluar nih private void tampilkan. Di sini kita klik yaitu intro sama dengan, mohon maaf, sama dengan tabel titik get row count
get root count, titik koma. Di sini kita klik lagi for in A sama dengan 0, A sama dengan 0. Jangan lupa titik koma, kalau nanti akan salah. Baru A. Kita buat tanda seperti itu, row, titik koma, A, plus. Baru di sini kita buat tanda buka kurung kerawang. Baru di sini kita buat model titik remove row, buka kurung 0, titik koma, selesai. Bawahnya, mohon maaf, di sini kita buat codingannya selanjutnya. Kita klik try 3, baru connection on sama dengan driver manager, titik get connection JDBC titik 2 MySQL localhost, jangan lupa ketik localhostnya. Kita buat di sini nama database tadi. Nama database tadi kan apotik. Setelah kita ketik apotik, buat tanda koma, buat tanda kutip lagi, kita buat root. Setelah kita ketik root, kita buat koma, kita buat titik 2 lagi, baru di sini kita buat titik koma, di bawahnya kita buat result set rs sama dengan cn titik create statement kita klik login titik get maaf ini huruf besar get longer buka kurung obat titik kelas. Ini bertujuan untuk mengetahui dia berada di mana obat itu.
di kelas mana maksudnya, titik get name, buka kurung, di sini kita buat titik log, buka kurung, level, titik server, salah, server, koma, 0, jangan lupa nolnya, kita tambahkan 0, x. Nah, setelah itu x selesai. Ini kenapa mohon maaf tadi ada kesalahan di sini karena di create statement, karena saya kurang menambahkan di sini. Mohon maaf, saya tadi lupa menambahkan untuk connect ke XAMPP-nya dengan cara kita klik dulu ini, baru add library. Setelah kita klik add library, kita pilih di sini yaitu ya, kita klik MySQL, di mana dia itu MySQL JDBC Drive. Setelah itu kita create ini kita pilih ini, kita add library. Sabar, lagi loading supaya dia terkoneksi. Setelah dia terkoneksi, maka kita harus ke desainnya dulu, karena kita mau membuat codingan terhadap BTN tambah dengan cara ini, kita klik kanan, kita pilih events, action performance, maka akan muncul dia di sini. Kita buat pertamanya di sini try. Ya, tidak bisa ya. Kenapa dia tidak bisa? Oh, di sini. Di sini kita klik try. Begini kita buat. Lihat ya, sejajar dengan ini. Nah, di sini kita ketik codingannya, yaitu connection cn sama dengan drive manager titik get connection buka kurung, jangan lupa tambahkan JDBC. Ini berfungsi untuk menghubungkan kita ke, mohon maaf, kita klik JDBC.
Ini berfungsi untuk mengkonekkan kita atau menghubungkan kita terhadap terhadap MySQL yang telah kita pergunakan tadi. Ini revisi MySQL. Jangan lupa kita klik localhost. Kita klik localhost. Baru kita buat tanda garis miring, kita buat di sebelahnya nama database-nya, yaitu tadi apotik. Kita klik apotik, baru jangan lupa kita buat tanda koma. Setelah kita buat tanda koma, kita buat tanda kutip lagi di sebelahnya. Kita buat di situ tulisannya root. Kita buat tanda koma lagi. Jadi kita tambahkan lagi tanda kutipnya, baru di sini titik 2. Baru di bawahnya cn manager. Sini kita klik cn connection cn manager get connection cn titik create statement jangan lupa tanda titiknya, exit update insert into obat always tanda tambah buka kurung kan, kode obat, get. Ini tadi kan kita ada mengcoding di btn tambah. Di sini inilah codingan btn tambah. Tadi kan ada yang merah di sini karena tadi ada kesalahan penulisan codingan di sini. Di sebelah tambah tadi ada tanda yang tidak harus diketikkan, ternyata terketikkan tadi, maka dia merah di sini. Sekarang kita masuk ke desain lagi untuk mengcoding di edit. Untuk mengcoding di edit dengan cara sama kayak tadi, event action performance. Ya, setelah kita action performance, kita tulis di sini dengan cara sini naik ke atas, kita tulis try. Nah, setelah itu try, maka kita sini tulis connection
connection cn sama kayak tadi, sama dengan drive manager titik drive manager titik get connection buka kurung jdbc mysql titik 2 tanda string 2 kali localhost, jangan lupa localhost, baru kita ketik apotik, yaitu judul ataupun create database tadi yang kita namakan apotik. Maka kita buat di sini apotik, di sebelah apotik ada tanda kutip, baru kita buat tanda koma, kita buat lagi tanda kutip, kita buat root, jangan salah penulisan, root, setelah itu koma, tanda kutip lagi, baru setelah tanda kutip tanda titik koma, bawahnya kita buat, yaitu, mohon maaf ada yang salah, dimana kesalahannya. Oke. Di sini terus ada tanda seperti itu, ternyata di atasnya juga ada connection. Ini dia di sini kesalahannya. Di sini ada tanda titiknya juga. Di sini kita buat gn create statement, tanda titiknya buat, dan setelah tanda titik kita buat execute update, kita buat tanda koma, buka kurung, itu buat tanda kutip, kita buat update obat, set nama obat sama dengan tanda tambah nama obat, baru titik get teks, buka kurung, tutup kurung, baru setelah buka kurung tutup kurung tanda tambah, tanda kutip lagi, baru sebelahnya, mohon maaf ada tanda kutip tadi ya, tanda kutip lagi, baru
Di tengah-tengahnya kita buat tanda seperti ini. Setelah itu tanda koma, baru kita buat ID kategori, sama dengan ID kategori sama dengan ID kategori tanda tambah ID kategori juga, baru ini kita tambahkan dengan get text, baru kita tambahkan tanda buka kurung tutup kurung. Setelah kita tambahkan buka kurung tutup kurung, kita tambahkan tanda tambah, baru tanda kutip 2. Setelah kita tambahkan tanda kutip 2, kita tambahkan tanda seperti ini, baru tanda koma. Dan setelah itu, setelah tanda koma, kita buat ini. Tadi kan kita ketik ini di BTN edit, ya kan? Kalau nggak salah saya di BTN edit. Ini tadi yang saya ketikkan. Mengapa dia tadi ada tanda seru merahnya? Karena belum selesai ini. Ini kunci dari segalanya. Catch SQL exception EX. Setelah ini kita ketikkan ini catch SQL exception X. Ini maka tanda seru yang ada di connection CN sama CN create statement, maka tanda seru merahnya itu akan hilang. Sekarang saya akan mau ngetikkan di sini JO pen so mistake dialog buka kurung 0, koma, ini tanda kutip, mohon maaf salah, ternyata bukan ini, codingannya bukan ini untuk yang di BTN tambah aja, tapi untuk yang di BTN edit yaitu logger titik get logger buka kurung obat, mohon maaf O-nya ternyata huruf besar, obat titik kelas titik get name buka kurung tutup kurung. Setelah buka kurung tutup kurung, di sini kita tambahkan titik, di sini kita buat log, baru buka kurung, kita tuliskan codingannya yaitu level titik severe, koma, severe level severe 0, koma, ini salahnya,
0,x. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan tanda titik koma, kalau nggak dia akan tetap tanda seru merah begitu. Sekarang kita masuk ke desain. Kita sekarang membuat codingan pada ini, pada tabel dengan cara klik kanan, event mouse klik tabel mouse klik, maka kita ketik codingan yang ini, i sama dengan tabel titik get selected row, buka kurung tutup kurung, titik koma, enter, baru kita tulis if i lebih besar kurang 1, baru tanda buka kurung kerawang, baru kita ketikkan ini kode obat set text model titik get value at buka kurung 1,0 titik to string buka kurung tutup kurung, baru titik koma, baru kita ketikkan lagi ini nama obat titik set text model titik get value at buka kurung i koma spasi 1 tutup kurung titik to string buka kurung tutup kurung baru ID kategori titik set text buka kurung model titik get value at to string baru yang terakhir yaitu kode satuan titik set text model titik get value at i 3 titik to string baru titik koma. Setelah sudah kita ketik codingan di private void table mouse click, maka kita akan mengetik codingan pada btn
hapus dengan cara klik kanan event action performance. Kita cari di sini btn hapus. Ini dia btn hapus. Maka akan kita tulis codingannya, yaitu di sini kita tulis codingannya, yaitu try, buka kurung kerawang, buka kurung kerawang, terus di sini kita buat yaitu connection cn sama dengan driver manager titik get connection, buka kurung, tanda kutip, masukkan JDBC titik 2 MySQL titik 2, baru string 2 kali, baru masukkan localhost. Setelah dimasukkan localhost string sekali, apotik. Setelah dimasukkan nama database-nya, kita buat tanda koma, kita buat tanda kutip lagi, baru root. Setelah root, kita buat koma, kita buat tanda kutip lagi, baru di samping sini kita buat tanda titik 2. Setelah itu enterkan. Kita enterkan cn titik create statement buka kurung tutup kurung titik x update, terus buka kurung delete from obat where kode obat sama dengan baru di sini tanda tambah. Setelah tanda tambah kode obat titik get text buka kurung tutup kurung tanda tambah, baru tanda kutip, baru begini tanda gitu, baru tanda titik koma, baru di bawahnya kita buat tampilkan buka kurung tutup kurung, baru titik koma, baru di sini kita buat
Di sini kita buat dia berada di dekat tree, lepas catch, buka kurung SQL exception. Selesai menambahkan codingan di btn hapus. Tadi kan kita membuat codingan di btn hapus kan, dan sudah selesai saya tulis ini codingannya di btn hapus. Tadi terputus karena aplikasi perekam saya habis. Saya tidak tahu bahwasanya sudah habis waktunya, maka dia terputus dengan sendirinya. Ini saya kasih tahu codingan lengkapnya di btn hapus. Ini dia codingan lengkapnya. Setelah itu kita menuju ke buat dulu masuk ke btn reset dengan cara ini tadi sudah saya buat codingan untuk btn reset dengan cara klik design, klik ini reset, klik kanan, event, action performance kan. Setelah itu kan action performance kan sudah muncul, dan ini dia untuk btn resetnya. Sebelum kita menulis codingan di btn reset, kita harus menulis codingan pertama, membuat codingan dulu di private void reset aja dengan cara yaitu ini kan sudah saya tulis codingan atau sintaknya private void reset, buka kurung tutup kurung, buka kurung kerawang, baru di bawahnya saya menulis sintak lagi dengan kode obat titik set text buka kurung. Di sini kita isi dengan tanda kutip, baru di bawahnya nama obat tetap dengan sintak yang tetap titik set text buka kurung tanda kutip tanda titik koma. Di sini yang berubah hanya variabel name-nya. Kalau sintaknya tetap dengan menggunakan titik set text buka kurung. Di dalam buka kurung dan tutup kurungnya itu di dalamnya terdapat tanda kutip 2. Ini di bawahnya ini ID kategori, kita buat kategori titik set text buka kurung tanda kutip 2 titik koma, baru di bawahnya kode satuan titik set text buka kurung tutup kurung tanda kutip titik 2. Oke. Setelah itu jangan lupa kita menaikkan nih tandanya, kita naikkan tab tanda tutup kurung kerawangnya, karena kalau tanda tutup kurung kerawang yang ini tidak ada, maka codingan kita atau sintak kita akan salah. Di sini di codingan btn resetnya kita hanya menulis reset saja, reset buka kurung tutup kurung baru titik koma. Dan jangan lupa menambahkan reset buka kurung tutup kurungnya ini atau sintak di btn reset ini jangan lupa kita pindahkan di btn hapus. Itu dia terletak di bawah tampilan. Kita buat reset buka kurung tutup kurung titik koma. Sudah gitu di btn edit juga jangan lupa, karena dia kan terdapat karena kan reset itu dipakai untuk diedit juga, dihapus juga, sama ditambah juga, maka kita harus menambahkan di ketiga itu harus ada
Sintak risetnya. Dah, di sini juga ditambah satu lagi kita buat risetnya. Setelah kita selesai mengetik codingan ini semua atau mengetik sintaknya, maka selanjutnya tips yang selanjutnya yaitu kita runkan projectnya. Ini hasil keluarnya seperti ini, kita perkecil. Ini kita buat misalnya ini nama obatnya misalnya flutamol, ID kategorinya misalnya kode satuannya yaitu A11, kita tambahkan. Selanjutnya kita buat di sini nama obatnya misalnya Omemok, misalnya nama obatnya Omemok, kode satuannya terus kode satuannya yaitu A93993, kita tambahkan. Nah, langsung tertambah. Selanjutnya kita tengok di XAMPP kita, di localhost kita, itu biasanya sudah muncul nih. Biasanya dia sudah muncul. Nih, kodenya seperti ini, kita lihat ke browse. Nih, seperti ini. Tadi, kenapa tadi pas pertama kita buka sudah ada yang muncul nama obatnya tidak sesuai dengan yang saya buat ini, karena tadi udah saya runkan di luar, saya coba-coba di luar sebelum saya videokan. Makanya tadi sebelum masuk yang saya ketik ini, maka yang sebelumnya saya coba dengan video tadi sudah muncul di sini, maka otomatis sudah muncul di sini di XAMPP saya. Kembali lagi saya di sini. Selanjutnya, misalnya kita mau hapus flutamol. Kita hapus flutamolnya. Kita hapus. Maka dia terhapus. Misalnya kita mau ngeriset Omemox. Omemoxnya kita riset. Dan dia sudah teriset sendirinya. Demikian hasil video tutorial aplikasi obat menggunakan CRUD ataupun menggunakan database dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada video yang telah saya bikin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.